Halo, perkenalkan nama saya Roni Dua Pasaribu dari Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi kalkulus dengan menyertakan beberapa soal di video saya. Jika video ini lebih dari 30 menit maka saya akan buat part 2-nya. Nah, dosen pembimbing saya adalah Pak Hussein Siregar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kalkulus. Yang saya ketahui bahwa setelah saya belajar dari Bapak dosen Hussein Siregar, saya mengetahui bahwa kalkulus adalah materi yang beruntun. Jika kita ingin dapat mengetahui kalkulus, maka kita harus mengetahui aljabarnya dulu, fungsi-fungsi grafik, fungsi linear, fungsi kuadrat, eksponen, dan trigonometri. Jika kita sudah mengetahui aljabarnya, maka kita akan bisa survive di materi limit. Jika kita mengetahui materi limit, seperti pada umumnya limit adalah pendekatan. Jika limit mendekati 3, apakah dia mendekati dari 2,999 atau 3,00001, sedekat apakah dia? Jika kita sudah bisa limit, maka kita akan lebih enak dalam mengerjakan turunan. Dan jika kita sudah bisa mengerjakan turunan, maka kita akan lebih enak mengerjakan integral, karena integral adalah anti turunan sendiri. Seperti yang saya bilang bahwa kalkulus ini adalah materi yang beruntun, saling berhubungan. Jika kita untuk mengetahui materi lebih baik tentang kalkulus, maka teman-teman atau semua yang ingin menonton video ini, supaya menonton video ini sampai habis, saya akan memberikan penjelasan sebaik mungkin yang saya ketahui sejak saya belajar di Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara dan dibimbing oleh dosen Pak Hussein Siregar. Let's enjoy the video. Baiklah, di sini kita akan membahas soal UTS bagian 1, tepatnya mencari nilai limit. Jika kita mempunyai limit X mendekati 2 dari setengah X tambah 4, jika kita mempunyai soal seperti ini, seperti biasa kita langsung masukin aja, atau bahasa kerennya menggunakan substitusi. Kita langsung substitusi aja. Limit X mendekati 2 dari setengah X tambah 4, ini sama dengan setengah kali 2 tambah 4, hasilnya sama dengan 5. Jika kita gambar grafiknya, fungsi tersebut akan sumbu X, sumbu Y. Fungsi tersebut akan melewati titik 0,4. Dan jika kita masukin 0 nilai Y nya, maka nilai X nya akan menjadi min 8. 4 min 8. Kira-kira gini. Terus di sini 2, titik 2. Dan jika kita masukin nilai 2 terhadap fungsinya, maka dia akan memperoleh nilai 5. Seperti ini. Dan jika kita masukkan dia limit X mendekati 2, baik itu dari kiri ataupun dari kanan, maka dia akan memperoleh nilai yang sama, yaitu 2. Untuk soal nomor 1A, terkait dengan soal tersebut, kita mempunyai limit X mendekati 4 dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Seperti tadi kita menggunakan metode substitusi, langsung kita masukin aja. 4 pangkat 2 dikurang 3 dikali 4 tambah 4, maka ini sama dengan 16 dikurang 12 ditambah 4. Nah, hasilnya sama dengan 8. Jika kita menemukan angka 8 di sini, maka nilai limitnya sudah ada. Kita lanjutkan untuk soal 1B. Jika kita mempunyai limit seperti ini, limit X mendekati 4 dari X kuadrat dikurang 5X tambah 4 per X dikurang 4. Kita coba metode tadi, kita masukin cara substitusi. Kita masukin X mendekati 4 ke dalam fungsi tersebut. Nah, kita menentukan X pangkat 2 dikurang 5 dikali 4 ditambah 4 per 4 dikurang 4.
maka kita akan memperoleh hasil 0/0, yang artinya ini sama dengan tidak terdefinisi. Kita tidak tahu nilainya berapa, ataupun dia bukan merupakan bilangan. Jika kita melihat fungsi seperti ini, tak hingga per tak hingga kali 0, 0 kali tak hingga, ataupun tak hingga dikurang tak hingga, maka kita harus menggunakan cara kita sendiri atau metode yang kita akal-akalin menurut saya. Contoh, kita akan menjawab soal ini menggunakan metode akal-akalin. Ya, limit x mendekati 4, x kuadrat dikurang 5x tambah 4 per x dikurang 4. Kita kerjakan yang di atas. Jika kita memfaktorkan yang di atas, maka kita akan memperoleh x dikurang 4 per x dikurang 1 per x dikurang 4. Nah, di dalam aturan limit kita bisa mencoret ini jika x tidak sama dengan 4. Karena di sini x tidak sama dengan 4 melainkan mendekati 4, maka kita bisa mencoretnya. Maka tinggal kita masukin 4 dikurang 1 dan hasilnya 3. Oke, sekarang kita sudah masuk pada soal nomor 1 bagian C dengan fungsi x sama dengan x dikurang 2 per x dikurang 2. Nah, di sini kita coba mencari nilai limit x mendekati 2 dari fungsi tersebut serta limit kiri dan limit kanan dia. Sekarang kita coba dulu. Kita coba masukin fungsi f sama dengan 3, masukin 3 dikurang 2 per 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kita masukin f sama dengan 4 dikurang 2 per 4 dikurang 2, hasilnya sama dengan 1. Jika kita masukin fungsi f sama dengan 1/2, 1/2 dikurang 2 per 1/2 dikurang 2, maka hasilnya tetap juga 1. Nah, jika kita memasukin fungsinya, fungsi x dikurang 2 per x dikurang 2, jika kita memasukkan fungsinya sama dengan 2, kita memperoleh 2 dikurang 2 per 2 dikurang 2, hasilnya 0/0. Ini sering juga disebut sebagai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ada banyak seperti 0/0, tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga. Nah, dengan cara apa kita bisa mencoret x per 2, x dikurang 2 per x dikurang 2? Syarat ini bisa dicoret dengan catatan x tidak sama dengan 2. Jika x sama dengan 2, maka memperoleh bentuk tak tentu. Sekarang kita coba cari nilai limit dari x dikurang 2 per x kurang 2. Kita gambar grafik dulu. Oke. Kita coba di sini min 7, sini min 10. Di sini nilai 2. Jika kita masukkan min 7 ke fungsi tersebut, maka min 7 dikurang 2 per min 7 dikurang 2, maka akan hasilnya menjadi 1. Kita masukkan min 10 dikurang 2 per min 10 dikurang 2, hasilnya 1. Berarti dia akan bernilai 1 pada sumbu y jika kita masukkan x nya min 7, min 10 ataupun min 8, terkecuali di sini. Di sini dia akan kopong. Jika kita memasukkan x nya sama dengan 2, maka dia tidak akan memiliki nilai karena dia akan memperoleh bentuk tak tentu. Ini disebut sebagai kopong ataupun kosong, atau bisa juga bolong. Nah, kita sudah mengetahui tadi bahwa limit x mendekati 2 dari x dikurang 2 per x dikurang 2, bahwa ini sama dengan 1 karena x nya mendekati 2 bukan 2. Jadi kita coba dulu x nya mendekati dari kanan dan x nya mendekati dari kiri. Jika limit kiri dan limit kanan
Jika ini ada, maka fungsinya akan continue. Kita coba limit kiri sama dengan kita X kita dekati 2 dari kiri. Kita dekati 2 dari kiri dan ini akan memperoleh nilai 1,9999 dan seterusnya karena dia didekati dari kiri. Sedangkan limit kanan, jika kita dekatkan 2 dari kanan, maka dia akan memperoleh nilai 2,0001. Jadi ini merupakan fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Jadi nilai limit x dikurang x mendekati 2 dari x dikurang 2 per x dikurang 2 sama dengan 1, dan limit kanan dan limit kirinya sama, yaitu sama dengan 1. Jadi fungsi ini continue. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 2, masih berhubungan tentang limit, yaitu limit x mendekati 4 dari x dikurang 4 per x kuadrat akar x dikurang 2. Nah, jika kita menggunakan substitusi, metode substitusi, maka kita akan memperoleh limit x mendekati 4, x dikurang 4 per akar x dikurang 2 sama dengan, jika kita masukkan 4 dikurang 4 per akar 4 dikurang 2, maka ini akan menjadi 0 per 0 atau bilangan tak tentu atau bentuk tak tentu. Maka ini akan bentuk tak tentu. Terus kita harus menggunakan apa lagi? Kita ketahui bahwa ini merupakan limit aljabar yang menggunakan aljabar yang kita bisa memfaktorkan yang mengakar-akarkan, rasionalkan penyebut, ataupun trigonometrik. Menggunakan metode. Nah, kita coba mengerjakan ini menggunakan salah satu metode yang ini. Soal kita limit x mendekati 4, x dikurang 4 per akar x dikurang 2. Nah, sekarang kita menggunakan metode rasionalkan penyebut. Ingat, jika kita mengalihkan bilangan dengan 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Kita kalikan dengan akar x tambah 2 per akar x tambah 2 karena kita menggunakan rasionalkan penyebut. Maka ini akan menjadi limit x mendekati 4, x dikurang 4 dikali akar x tambah 2 per akar x kali akar x, maka hasilnya menjadi x karena akar x pangkat 2. Min 2 dikali 2, maka kita akan memperoleh min 4. Jadi kita bisa coret ini seperti peraturan tadi jika dia tidak sama dengan 4 karena dia mendekati 4, maka kita akan memperoleh akar 4 tambah 2. Maka ini 2 tambah 2, maka hasilnya akan menjadi 4. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk ke teorema Apit dengan soal nomor 3, limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikali cos 1 per x. Di sini kita akan mencari nilai dari x kuadrat dikali cos 1 per x menggunakan teorema Apit. Seperti yang kita ketahui bahwa cos x kan mempunyai maka dia akan selalu berada di antara minus 1 lebih kecil sama atau sama dengan cos x lebih kecil atau sama dengan 1. Maka kita tinggal masukin fungsi tersebut bahwa min 1 lebih kecil atau sama dengan cos 1 per x kurang dari atau sama dengan 1. Nah, setelah kita memperoleh min 1 lebih kecil atau sama dengan cos 1 per x,
lebih kecil atau sama dengan 1, maka kita tinggal mengalihkannya dengan x kuadrat. Maka min x kuadrat kurang dari atau sama dengan x kuadrat kali cos 1 per x kurang dari atau sama dengan x kuadrat. Setelah ini maka kita tinggal memasukkan limit di antara ketiga fungsi ini. Kita limit x menuju 0 min x kuadrat kurang dari atau sama dengan limit x menuju 0 x kuadrat kali cos 1 per x kurang dari atau sama dengan limit x mendekati 0 dari x kuadrat. Nah, kita tahu bahwa limit x menuju 0 dari min x kuadrat sama dengan 0 kurang dari limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikali cos 1 per x kurang dari atau sama dengan, ini juga kita dapat ketahui bahwa limit x mendekati 0 dari x kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kita dapat simpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari x kuadrat kali cos 1 per x itu sama dengan 0. Karena dia diapit dari kiri dan dari kanan memiliki nilai 0, maka dia dapat kita simpulkan bahwa hasilnya sama dengan 0. Oke, kita coba membahas soal nomor 4. Masih berhubungan tentang limit, tetapi ini limit trigonometri karena mempunyai sinus. Nah, limit x mendekati 0 dari sin 5x per 3x. Kita coba dengan menggunakan metode kalikan penyebut atau samakan penyebut, yaitu kita kalikan dengan 1, maka ini akan memperoleh limit x mendekati 0 sin 5x per 5x dikali 5x per 3x. Tujuannya apa? Kita kalikan dengan 1 atau supaya kita bisa mematikan ini. Jika kita memiliki limit x menuju 0 sin 3x per 3x, maka ini hasilnya menjadi 1. Ataupun kita mempunyai limit x mendekati 0 sin vx per vx, ini juga hasilnya 1. Ataupun yang lainnya. Jadi kita dapat ketahui bahwa ini hasilnya sama dengan 1. Ini kita bisa tiadakan, maka 5 per 3. Nah, hasilnya menjadi 5 per 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 per 5x kuadrat dikurang 6x tambah 7. Jika kita langsung masukin atau substitusi nilai x nya mendekati tak hingga, maka kita memperoleh 2 kali tak hingga pangkat 2 ditambah 3 kali tak hingga dikurang 4 per 5 kali tak hingga kuadrat kurang 6 kali tak hingga tambah 7, maka ini akan memperoleh nilai tak hingga per tak hingga, dan ini kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Tak tentu, ada banyak bentuk tak tentu, tak hingga, kurang tak hingga juga termasuk. Nah, konsepnya gini, jika kita mempunyai tak hingga per bilangan, maka hasilnya menjadi tak hingga. Tetapi jika kita mempunyai bilangan per tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kita coba kerjain ini dengan menggunakan konsep. Ingat, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 3x dikurang 4 per 5x kuadrat dikurang 6x tambah 7. Nah, sekarang kita rasionalkan penyebut atau kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan 1. Kunci dari limit x menuju tak hingga, kita harus tahu pangkat, tiadakan pangkat tertinggi.
kita ketahui bahwa pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka kita kalikan dengan 1 per X kuadrat per 1 per X kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 1, kita sudah bahas di video sebelumnya. Maka ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat dikali 1 per X kuadrat, maka hasilnya 2 tambah 3 per X dikurang 4 per X kuadrat per 5 dikurang 6 per X tambah 7 per X kuadrat sama dengan, nah ini sama dengan 2. Kita ketahui bahwa bilangan per tak hingga jika kita substitusikan maka hasilnya sama dengan 0 dikurang per tak hingga juga maka hasilnya 0 per sini 5 dikurang 0 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 2 per 5. Oke, kita coba akan membahas soal nomor 6C dengan soal seperti ini. Kuncinya kita disuruh mencari apakah dia kontinu di titik 1 dan di titik 1. Kita coba cari apakah dia kontinu. Kita mulai dari min 1. Fungsi f min 1 itu sama dengan mutlak X, karena dia kurang dari atau sama dengan, berarti dia bisa min 1 sama dengan mutlak min 1 sama dengan 1, berarti fungsinya ada. Nah sekarang kita coba cari limit X mendekati min 1 dari kanan. Jika kita mendekatinya dari kanan, maka kita akan memperoleh juga mutlak X, yang artinya mutlak min 1 sama dengan 1. Nah sekarang kita coba mendekati dari kiri, limit X mendekati min 1 dari kiri. Jika kita dekati dia dari kiri, maka kita akan memperoleh nilai 3X dikurang 1, maka ini sama dengan 3 dikali min 1 dikurang 1, dan hasilnya sama dengan min 4. Dia limitnya ada tapi tidak sama. Berarti kita dapat simpulkan bahwa di titik 1, di titik min 1, ketika f min 1 nilainya ada, tetapi limit X mendekati min 1 dari kanan tidak sama dengan limit X mendekati min 1 dari kiri, maka limitnya tidak ada. Sehingga di titik min 1 tidak kontinu. Nah sekarang kita coba cari di titik 1 F1. Jika dia di titik 1, maka kita akan memperoleh 3X dikurang 1, ini sama dengan 3 kali 1 dikurang 1, maka hasilnya sama dengan 2, berarti fungsinya ada. Sekarang kita coba cari limit X mendekati 1 dari kanan, maka kita dapat membuatnya jika 4 per X dikurang 4 sama dengan 4 per 1 dikurang 4, maka hasilnya 4 per 3. Jadi kita cari limit X menuju 1 dari kiri, kita memperoleh nilai 3X dikurang 1 sama dengan 2. Limitnya juga tidak sama, maka di titik 1 ketika F1 nilainya ada, tetapi limit X mendekati 1 dari kanan tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri, maka limitnya tidak ada. Sehingga di titik 1 juga dia tidak kontinu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian 2, tepatnya nomor 1A. Carilah persamaan garis singgung pada grafik
Y sama dengan 5 sin X di titik V, 0. Oke, Y sama dengan 5 sin X. Nah, untuk mencari kemiringan atau gradien, kita harus turunkan dulu fungsi tersebut. dy per dx sama dengan 5. Turunan dari sinus adalah cosinus X. Kita sudah ketahui bahwa dy per dx sama dengan 5 cos X. Sekarang kita tinggal masukin 5 cos V sama dengan 5 kali cos 180 derajat. Kita ketahui bahwa cos 180 derajat hasilnya sama dengan min 1, bahwa ini sama dengan min 5. Inilah kemiringannya. Kemiringan. Kita ketahui bahwa Y untuk mencari garis singgung kita mempunyai rumus Y sama dengan mx plus c. Kita tinggal masukin min 5x plus 5v. Nah, sekarang kita masuk ke soal 1b. 1b. Jika kita mempunyai fungsi Y sama dengan x pangkat 3 kali sin x. Ini merupakan bentuk perkalian dan dimana kita harus memisalkan ini sebagai U, ini sebagai V. Kita ketahui bahwa U sama dengan X pangkat 3 dan turun dari X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2. Kita ketahui bahwa jika kita mempunyai X pangkat N sama dengan N X N dikurang X. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang V sama dengan sin X. Berarti turunan dari V sin X adalah cos X. Maka kita dapat mengetahui bahwa turunan dari fungsi tersebut bahwa U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Maka kita tinggal masukin U sama dengan X pangkat 3 dikali V aksen cos X ditambah U aksen 3X kuadrat dikali V nya sin X. Oke, kita masuk ke soal nomor 2A dengan fungsi Y sama dengan cos X per X. Ini merupakan fungsi pembagian fungsi trigonometri dengan fungsi polinomial. Seperti yang tadi kita misalkan ini sama dengan U, kita misalkan ini sama dengan F. U sama dengan cos X, sedangkan U aksen sama dengan turunan dari cos X kita sudah ketahui bahwa min sin X, sedangkan V nya sama dengan X, turunan dari X sama dengan 1. Jika kita mendapatkan pembagian seperti ini, maka kita memperoleh rumus Y sama dengan U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Kita sudah mengetahui rumusnya bahwa U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Maka kita tinggal memasuki V aksennya min sin X dikali V nya X dikurang 1 dikali U nya cos X per X kuadrat. Maka kita sederhanakan ke bentuk yang lebih baik, min sin X sini X ditambah cos X per X kuadrat. Oke, lanjut kita akan bahas soal nomor 2B, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 sin kuadrat X dx. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan perkalian. Maka kita misalkan ini sebagai U dan kita misalkan ini sebagai F. Sekarang kita harus cari U sama dengan X pangkat 3. Maka turunan dari X pangkat 3 3X kuadrat. Sedangkan V sama dengan sin kuadrat X, maka V aksen sama dengan 2 sin X. Sekarang kita turunkan lagi sin X, yaitu cos X. Maka kita akan menggunakan rumus Y aksen sama dengan U kali V aksen ditambah
U aksen dikali V. Ini sama dengan X pangkat 3 dikali 2 sin X kali cos X plus 3x kuadrat dikali sin kuadrat X. Maka ini sama dengan X pangkat 3 dikali, ingat teman-teman, jika kita mempunyai sin 2x, maka ini akan sama dengan 2 sin X kali cos X. Maka ini kita tinggal bikin sin 2x ditambah 3x kuadrat dikali sin kuadrat X.